Hello guys, welcome back to my channel NRK37. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah contoh program sederhana menggunakan Meet App Inventor, yaitu membuat sebuah aplikasi kalkulator perpangkatan. Membuat sebuah aplikasi menggunakan Meet App Inventor ini bisa melalui dua cara, yaitu secara offline atau secara online. Tapi pada video kali ini, saya akan membuatnya melalui online. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Inventor di Google. Saya membukanya di Chrome. Kemudian ketik Meet App Inventor. Setelah itu, kita klik App Inventor Meet Edu ini, kita klik 2 kali. Setelah itu, kita akan diarahkan seperti tampilan berikut. Kemudian kita klik Create Apps ini. Ketika kalian belum pernah masuk Meet App Inventor, maka kalian akan diarahkan untuk login menggunakan akun Google. Karena saya sudah pernah masuk di Meet App Inventor ini, jadi langsung saja. Yang pertama yaitu klik Start New Project untuk membuat project yang baru. Kemudian save nama project kalian, beri nama apapun. Di sini saya menggunakan nama kalkulator. Kemudian klik OK. Kemudian klik kalkulator 2 kali. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian klik Continue. Ini adalah tampilan awal di layar Meet App Inventor. Karena tadi kita meng-save nama dengan kalkulator, maka di sini tertulis kalkulator. Kemudian di Meet App Inventor ini memiliki banyak menu, yaitu 5, ada palette, ada viewers, ada komponen, properties, dan juga ada media. Di setiap menu memiliki komponen dan fungsi masing-masing. Pada palette ini memiliki banyak komponen yang ada di user interface maupun yang lainnya. Untuk di viewers ini menampilkan layar di HP. Komponen ini nanti memunculkan komponen yang masuk atau yang kita gunakan pada viewers. Kemudian properties ini adalah untuk kita mengedit, entah itu mengedit tulisan, huruf, ataupun lebar tingginya suatu aplikasi yang akan kita desain atau yang akan kita buat. Kemudian langkah selanjutnya di sini saya ingin mengganti background colornya layar. Saya ingin mewarnai kuning, jadi saya pilih yellow. Jadi di sini berubah menjadi kuning. Selanjutnya saya ingin menambahkan sebuah horizontal arrangement. Biasanya ini berada di layout ya. Horizontal arrangement ini digunakan untuk menyusun komponen. Biasanya komponen ditaruh di situ. Jadi kita klik horizontal arrangement, kita tarik dan kita arahkan di layar. Horizontal arrangement di sini saya tidak digunakan untuk memberikan sebuah komponen di dalamnya, tapi saya memberikan saya gunakan untuk speed. Jadi ketika saya memberikan judul nanti tidak berada di atas ini karena ada space, jadi berada di bawahnya horizontal arrangement. Saya ubah ukurannya, lebarnya menjadi 100%, dan untuk tingginya saya buat otomatis. Langkah selanjutnya saya akan membuat sebuah judulnya, yaitu kita memberikan label ya. Kita klik dan tarik ke layar. Kemudian kita ganti nama teksnya yang ada di properties menjadi kalkulator perpangkatan. Untuk ukurannya saya gunakan ukuran 20, dan untuk fontnya saya atur bold. Pada properties ini sebenarnya terserah kalian inginnya seperti apa. Saya gunakan yang sesederhana mungkin di sini. Kemudian agar tulisannya berada di tengah, saya ubah screen pada alignment horizontal, saya pilih center, dan tulisannya udah berada di tengah. Kemudian karena di sini saya membuat sebuah kalkulator perpangkatan, saya di sini butuh 3 kolom
dan 2 baris. Jadi di sini saya membutuhkan sebuah komponen tabel. Kita klik layout, kemudian kita pilih tabel arrangement. Kita klik dan tarik ke layar, kemudian kita ubah barisnya menjadi 3 baris karena kita membutuhkan 3 baris dan 2 kolom. Setelah itu kita pilih label di user interface, kita klik, kita tarik dan kita arahkan ke layar sebanyak 3 kali. Kemudian di masing-masing tabel kita namai. Yang pertama di teks properties ini kita ganti dengan nilai, kemudian fontnya juga saya ganti dengan 20. Kemudian pada label fontnya kita bold. Kemudian pada label yang selanjutnya saya kasih nama X pangkat 2 dan ukurannya sama seperti tadi, fontnya bold. Pada label ketiga sama, saya mengganti namanya menjadi X pangkat 3 dan ukurannya dan juga fontnya kita samakan seperti yang sebelumnya. Karena sudah selesai, selanjutnya agar nanti ada nilai di samping nilai X pangkat 2, X pangkat 3, kita membutuhkan sebuah text box. Maka kita klik text box dan kita tarik dan arahkan, kita letakkan di samping atau kita letakkan di dalam tabel arrangement di kolom yang kedua. Kita buat text box sebanyak 3 kali. Kemudian kita ganti nama ini sesuai dengan nama yang ada di layar. Pada label kedua kita rename menjadi nilai. Kemudian oke. Pada label ketiga kita rename menjadi X pangkat 2. Karena menggunakan sebuah pangkat tidak bisa, maka saya ubah menjadi X2 saja. Kemudian oke. Kemudian yang ketiga saya ganti menjadi X pangkat 3, X3. Kemudian agar sebuah nilai di dalam sini bisa muncul secara otomatis, kita membutuhkan sebuah button. Sebelum saya mengasih button, saya menggunakan horizontal arrangement lagi buat space-nya nanti. Saya juga atur ukurannya ini. Untuk lebarnya saya atur 100%. Untuk tingginya saya atur 5%. Kemudian saya menambahkan button. Button ini ada di user interface. Kita klik button dan kita tarik ke layar, arahkan di layar HP ini. Ubah nama button ini pada properties ya. Pada teks ini kita ganti hasil. Saya atur ukurannya menjadi 20. Oke. Setelah itu, setelah desain aplikasi ini selesai, jangan lupa untuk save project. Save project. Kemudian, aplikasi ini nanti tidak akan berjalan kalau tidak ada bloknya. Jadi, setelah kita mendesain aplikasinya, kita harus membuat sebuah bloknya. Klik blok yang ada di pojok kanan atas. Pada halaman blok ini, kita akan buat sebuah rumus sesuai judul, yaitu perpangkatan, kalkulator perpangkatan. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus klik button. Kita pilih ketika button diklik, maka yang akan terjadi yaitu kita pilih control if then. Kemudian di if then ini kita sambungkan dengan logic ya, yaitu
pada logic ini kita masukkan sebuah text box yang pertama. Kita klik. Kita pilih text box 1 sama dengan teks atau text box 1 teks. Kita klik, tarik, arahkan ke layar. Kemudian pada ini kita kasih sebuah teks kosong. Sebenarnya pembuatannya ini tuh cukup untuk mengklik, mengdrag atau ngedrop saja, tidak perlu untuk mengcoding-coding seperti aplikasi pemrograman yang lainnya. Yang kedua, pada den ini kita kasih text box yang kedua. Text box kedua kita pilih text box 2 teks. Text box, mohon maaf, kita pilih text box 2 teks tuh. Ini ya, yang ada setnya, set text box text to. Kemudian sambungkan dengan teks. Kita kasih sebuah nama yaitu masukkan nilai. Jadi ketika nanti nilai dimasukkan bisa otomatis bisa. Selanjutnya kita masih membutuhkan untuk masukkan text box 2 dan juga text box 3. Kita perlu menambahkan else. Jadi kita cukup klik ini. Kita klik. Kemudian else ini kita tarik dan letakkan di sini, di blok if ini. Maka di sini akan tertambah otomatis. Langkah selanjutnya itu sama. Kita pilih text box karena sama, maka tinggal menduplikat ini saja. Menduplikat ini dan kita akan di sini. Di sini kita kosongin saja. Selanjutnya yaitu text box yang kedua. Tetap kita duplikat. Kita letakkan di sini. Kemudian pada teks ini kita hapus. Karena tadi perpangkatan, jadi ini adalah matematik, kita pilih math. Kita pilih untuk perkalian. Karena perpangkatan itu sama dengan perkalian. Bedanya pangkat berapa itu perkalian sampai berapa. Pada perkalian ini kita masukkan, karena pada text box pertama tadi bernilai sebuah nilai, jadi kita klik text box, kita pilih text box 1 teks, kita tarik dan letakkan di sini, kita duplikat saja. Jadi nanti nilai tersebut dikali nilai yang kita masukkan tersebut. Selanjutnya text box yang ketiga yaitu perpangkatan 3 kali. Jadi kita pilih set text box 3 text to. Di sini sama, kita menduplikat di sini saja. Sebenarnya cukup sederhana. Karena ini cuma 2, berarti hanya pangkat 2, kita tinggal nambahkan satu lagi agar bernilai pangkat 3. Kita tinggal menduplikat. Ini adalah sebuah blok yang nantinya akan menjalankan sebuah aplikasi yang telah kita buat. Selanjutnya kita save dulu. Setelah kita save, agar aplikasi nanti bisa dijalankan di HP kita, maka kita harus mengunduh aplikasinya. Dengan cara kita harus mengekstrak aplikasinya ini dengan cara build. Kita bisa meng-save dengan kode atau dengan save APK. Biasanya saya meng-save APK. Jadi saya klik save APK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Setelah aplikasi terdownload ya, langkah selanjutnya agar bisa dijalankan di HP, maka pindahkan aplikasi yang telah kita download ini tadi ke HP. Biasanya saya memindahkan lewat WhatsApp biar tidak ribet. Maka saya klik WhatsApp. Kemudian saya kirimkan setelah terkirim, saya akan membukanya lewat handphone saya. Setelah saya kirimkan di WhatsApp, maka buka WhatsApp-nya. Untuk menginstalnya, maka perlu untuk menginstal, kita klik install, kita tunggu sampai proses install selesai. Jika keluar gini, maka kita tetap install. Kita tunggu sampai proses install selesai. Aplikasi terpasang selesai. Kemudian kita buka aplikasi yang telah kita buat tadi. Kita buktikan. Kita masukkan nilai, misal 5. Kita klik hasil. 5 pangkat 2 maka hasilnya adalah 25, dan 5 pangkat 3 adalah hasilnya 125. Kita coba 10. Kita klik hasil, maka keluar 10 pangkat 2 adalah 100 dan 10 pangkat 3 adalah 1000. Maka aplikasi yang telah kita buat tadi adalah berhasil.